Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang menyempatkan menonton presentasi kami, baik itu dari teman-teman ataupun dari Profesor Insinyur Dr. Komariatus. Di sini kami izin menyampaikan materi terkait komunikasi efektif yang mana disusun oleh 5 anggota. Mungkin langsung aja untuk ke slide selanjutnya. Baik, mungkin berikut merupakan identitas dari penyusunan kami secara lengkap, yaitu ada Mas Dika Pandi, lalu ada saya sendiri, Muhammad Arfianto, ada Khotijah, ada Dimas Budi Satrio, dan juga ada Aldi Renaldo, yang mana di sini telah ditampilkan juga terkait email ataupun alamat dari domisili kami. Next. Tidak lupa, sebelum mulai kita juga izin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya beserta Wakil Rektor jajarannya, dan juga terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik, dan juga Kajur Jurusan Teknik Industri, dan juga dosen mengampu etika profesi, yaitu Profkom. Next. Baik, di sini ada 5 bagian utama dari makalah yang sebelumnya telah kami buat. Di sini ada pendahuluan, lalu ada isi, lalu ada metode penelitian, dilanjutkan hasil pembahasan, dan diakhiri penutup. Namun sebelumnya juga disajikan terkait abstrak sebelum pendahuluan. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Ya, di sini yang pertama ada abstrak. Untuk abstrak ini komunikasi dalam sebuah organisasi terjadi dari interaksi antara individu organisasi, itu interaksi antara semua orang di dalam organisasi, baik atas maupun bawahan. Nah, komunikasi yang aktif akan mampu menciptakan suasana yang harmonis. Dengan adanya komunikasi yang aktif, para bawahan akan merasa bahwa kinerja mereka dihargai. Kedua belah pihak dapat merasa puas dan nyaman dengan informasi, media, dan hubungan-hubungan organisasi. Komunikasi yang efektif dapat menyampaikan semua informasi penting yang harus diketahui oleh semua anggota tim. Nah, dengan adanya komunikasi yang efektif, maka langkah setiap anggota tim kerja dapat lebih terarah dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, studi kasus merupakan penelitian yang mendarat tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalami dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Kata kuncinya sini ada komunikasi, komunikasi efektif, informasi, organisasi. Tentunya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak konflik yang muncul ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada lawan bicara kita, baik konflik interpersonal maupun konflik antar kelompok. Lawan bicara saat berkomunikasi tentunya sangat beragam, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya, sama tingkatan dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang efektif, maka langkah setiap anggota tim kerja dapat lebih terarah dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing untuk menuju tujuan yang sama dan dikehendaki oleh organisasi. Next. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah yaitu yang pertama, apa saja hal mendasar yang perlu diketahui untuk menjalin komunikasi. Yang kedua ada bagaimana komunikasi yang efektif dapat terjalin. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengidentifikasi penerapan dari komunikasi efektif yang baik. Untuk tujuan yang pertama itu ada untuk memahami hal mendasar yang perlu diketahui untuk menjalin komunikasi. Yang kedua, untuk memahami bagaimana komunikasi yang efektif dapat terjalin. Yang ketiga, untuk memahami cara mengidentifikasi penerapan dari komunikasi efektif yang baik. Next. Kemudian di sini ada manfaat untuk penulis. Yang pertama itu menambah wawasan kami mengenai pentingnya mengetahui informasi mengenai komunikasi efektif. Yang kedua, memenuhi penugasan mata kuliah etika profesi di semester genap. Yang ketiga ada sebagai referensi dalam penyusunan makalah kami di kemudian hari. Ini ada juga manfaat untuk masyarakat dan pembaca. Yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang materi komunikasi efektif. Yang kedua adalah sebagai referensi pemecahan masalah lain yang berkaitan dengan komunikasi. Yang ketiga ada turut berperan dalam menambah daftar bacaan pada perpustakaan jurusan nantinya. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tinjauan empiris. Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan.
Ini terdapat 5 jurnal yang dijadikan sebagai sumber tinjauan empiris. Yang pertama yaitu jurnal dengan judul Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Kantoran, yang di sini yang dijadikan objek adalah pekerja kantoran, dan di sini untuk hasilnya adalah penggunaan komunikasi yang efektif akan meningkatkan kinerja pekerja kantoran, baik itu tugas fungsional, tugas etika, dan tugas perilaku. Selanjutnya untuk jurnal kedua yaitu jurnal dengan judul Efektivitas Komunikasi dalam Organisasi. Di sini objek penelitiannya adalah organisasi, dan didapatkan hasil yaitu komunikasi merupakan suatu hal yang penting untuk menunjang kesuksesan organisasi, baik dalam meningkatkan kinerja organisasi maupun adaptasi organisasi terhadap setiap perubahan hubungan bisnis. Ini adalah untuk jurnal ketiga, yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Problem Solving Skill dari Komunikasi Efektif terhadap Produktivitas Karyawan. Yang menjadi objek penelitian adalah karyawan di PT Reckitt Benckiser Indonesia, dan dapatkan hasil bahwa komunikasi yang efektif dapat membantu bisnis untuk mengurangi kesalahan informasi dan kesalahpahaman yang mengarah pada kesalahan. Next. Baik, untuk jurnal selanjutnya adalah bagian dengan judul Analisis Pengaruh Komunikasi Efektif dan Koordinasi terhadap Motivasi Kerja, namanya terhadap kinerja karyawan PT Garuda Indonesia. Ini objek yang dijadikan penelitian adalah karyawan PT Garuda Indonesia, dan didapatkan hasil bahwa komunikasi efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Garuda Indonesia. Untuk jurnal terakhir yang dijadikan tinjauan empiris adalah jurnal dengan judul Analisis Pengaruh Karakteristik Individu Komunikasi Efektif dan Iklim Organisasi terhadap kinerja karyawan. Kasus pada PT Wismila Inti Makmur Terbuka Surabaya. Ini yang dijadikan objek adalah karyawan PT Wismila, dan didapatkan hasil adalah adanya pengaruh individu variabel bebas, yaitu komunikasi efektif dan iklim berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan PT Wismila. Next. Baik, selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis merupakan pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan dalam penelitiannya. Di sini yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses sistemik di mana orang-orang berinteraksi melalui simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna. Selain itu, komunikasi merupakan proses dua arah untuk mencapai suatu pengertian dan pemahaman, di mana para partisipan tidak hanya bertukar informasi, juga menciptakan dan berbagi makna. Contohnya adalah tujuan komunikasi. Menurut Widaya pada tahun 2000, pada umumnya komunikasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara lain adalah supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti, sehingga komunikator harus menjelaskan kepada komunikan atau penerima dan sebagainya dan tuntas, sehingga mereka dapat mengerti dan mengikuti apa yang kita masukkan. Selanjutnya adalah memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan oleh mereka. Ketiga adalah supaya gagasan dapat diterima orang lain. Di sini kita harus berusaha agar gagasan kita dapat diterima oleh orang lain dan pendekatan yang persuasif, bukan memaksakan kehendak. Selanjutnya adalah tujuh komunikasi adalah untuk membentuk sikap. Yaitu di sini membentuk sikap dalam mengacu pada kecenderungan untuk membuat pilihan atau keputusan untuk bertindak di bawah suatu kondisi tertentu. Next. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Di sini ada beberapa unsur dalam komunikasi, yaitu pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan, yaitu isi pesan berupa kata-kata, simbol, lambang yang disampaikan. Ketiga yaitu komunikan, yaitu orang yang diajak berkomunikasi oleh komunikator. Dan yang terakhir adalah media, yaitu alat bantu dalam menyiapkan pesan seperti telepon, surat kabar, televisi, dan lain-lain. Dan di sini juga terdapat jenis-jenis komunikasi. Menurut Widaya, jenis-jenis komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah komunikasi tertulis. Komunikasi yang disampaikan secara tertulis. Keuntungan komunikasi tertulis ini adalah komunikasi ini dapat dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik, dapat dibaca berulang-ulang, dapat dilakukan sesuai prosedur tertentu, dan juga mengurangi biaya. Selanjutnya adalah komunikasi lisan. Itu komunikasi yang dilakukan secara lisan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung, berhadapan atau tatap muka, dan dapat pula melalui media-media seperti telepon. Komunikasi lisan merupakan sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan maksud. Selanjutnya adalah komunikasi non-verbal. Itu adalah komunikasi yang menggunakan vokalik, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, isyarat, sentuhan, dan lain-lain.
Dan kemudian ada komunikasi satu arah. Itu merupakan pesan yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran, dan sasaran tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada yang melakukan komunikasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang lebih bersifat informatif dan persuasif daripada komunikasi satu arah, karena sasaran dapat memiliki kesempatan untuk melakukan pertanyaan atau dapat melakukan feedback. Di sini adalah model proses komunikasi dari model Shannon dan Weaver. Ini dapat dilihat terdapat beberapa unsur-unsur. Itu adalah pertama adalah source, kemudian ada transmitter, dan juga message-nya, ada juga signal, receiver, dan juga message. Ini terdapat noise source yang merupakan salah satu penghambat dalam sebuah komunikasi. Next. Di sini dapat dijelaskan yaitu faktor-faktor dalam komunikasi. Ini ada dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung komunikasi di sini terdapat beberapa faktor, yaitu antaranya kesusahan pesan yang disampaikan sehingga minim terjadi distorsi. Kedua adalah adanya feedback langsung. Ketiga adalah evolusi pesan. Dan yang keempat adanya media pengantar. Dan untuk faktor penghambat sendiri ada beberapa juga, yaitu yang pertama adalah sosiologis, hambatan psikologis, perbedaan bahasa, adanya gangguan atau noise seperti pada proses komunikasi tadi, adanya pengaruh emosi dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah keinginan arah pembicaraan pada pendengarnya berbeda, adanya perbedaan kelas sosial pada pendengar atau pada komunikan juga, dan juga adanya perbedaan latar belakang serta nilai-nilai yang dipegang oleh pendengar dan juga oleh komunikan. Next. Lalu selanjutnya adalah metode komunikasi. Menurut Effendi pada tahun 2006 terdapat beberapa metode dalam melakukan komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi informatif atau informative communication. Suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Kedua, komunikasi persuasif atau persuasive communication. Proses mempengaruhi sikap, pandangan, atau perilaku seseorang dalam bentuk kegiatan membujuk dan mengajak, sehingga ia melakukan dengan kesadaran sendiri. Ketiga, komunikasi instruktif atau koersif, yaitu komunikasi yang mengandung ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran melakukan sesuatu secara terpaksa karena takut akibatnya. Dan untuk komunikasi efektif, sini ada 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, kejelasan, bahwa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Kedua, ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Ketiga, konteks. Maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Lalu yang keempat, ada alur. Bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas sehingga pihak yang menerima informasi cepat tanggap. Dan yang kelima adalah budaya. Dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya yang orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun non-verbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Selain itu, menurut Wisman pada tahun 2017, dalam komunikasi yang efektif, terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah respect. Jika kita harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respect terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Dan empati, perlu saling memahami dan mengetahui keberadaan, perilaku, dan keinginan dari responden. Jadi sebelum membangun komunikasi atau mengirimkan pesan, kita perlu mengerti dan memahami dengan empati calon penerima pesan. Kemudian ada audible, dapat mendengarkan atau dimengerti dengan baik. Berarti pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Lalu ada clarity, perlu mengembangkan sikap terbuka, tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya atau trust dari penerima pesan. Yang terakhir adalah humble, dengan menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain.
Kemudian faktor komunikasi efektif. Yang pertama adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi berkaitan dengan perencanaan komunikasi sampai dengan pelaksanaan komunikasi. Pada faktor ini, seorang komunikator dituntut untuk pandai membuat siasat agar tujuan komunikasi yang akan ia lakukan dapat tercapai. Kemudian faktor accessibility atau keterjangkauan. Faktor ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu keterjangkauan dari segi teknologi, itu teknologi komunikasi, dan keterjangkauan dari sisi daya beli masyarakat. Dari segi teknologi, penyampaian pesan harus mempertimbangkan jumlah dan keberadaan audiens. Kemudian faktor progressing atau perencanaan. Agar komunikasi berjalan efektif, maka diperlukan adanya perencanaan. Mengingat tujuan komunikasi adalah untuk mengubah pengetahuan, sikap, perilaku, dan sosial, maka dalam merencanakan pesan komunikasi yang efektif, hendaknya mengacu pada tujuan komunikasi tersebut. Yang terakhir yaitu faktor supporting atau dukungan. Agar pesan diterima oleh komunikan, maka komunikator dituntut berperilaku sopan terhadap komunikan, karena perilaku tersebut bisa dinilai sebagai wujud penghargaan terhadap komunikan. Selanjutnya, setelah sebelumnya kita sudah tahu terkait isinya, mungkin bagian selanjutnya ialah bagian metode penelitian. Mungkin di sini terbilang cukup singkat, di mana pada makalah ini metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif ataupun bisa dikatakan juga analisisnya akan disertai analisis deskriptif. Di mana dalam analisis deskriptif ini kita juga dibantu juga terkait studi kasus. Jadi pembahasan kita itu ada kaitannya dengan pembahasan sebuah studi kasus, di mana studi kasus ini merupakan penelitian yang berjalan tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Yang mana tujuannya itu untuk memperoleh diskusi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Lalu studi kasus ini juga akan menghasilkan data untuk selanjutnya akan kita analisis untuk menghasilkan teori ataupun penyelesaian. Sementara untuk objek pengamatan yang diambil adalah sebuah lembaga pendidikan ataupun sekolah. Dari sini pengamatan terkait komunikasi yang itu akan menjadi sasaran utama untuk menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang dimiliki beserta alternatif dari penyelesaiannya. Next. Ya, mungkin berikut merupakan studi kasus yang ada. Jadi di salah satu sekolah yang ada di Indonesia diketahui terdapat masalah atau kasus tentang lingkungan internal dan eksternal sekolahnya yang berdampak pada citra sekolah itu sendiri. Dan masalah atau kasus tersebut dijabarkan oleh penulis sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya sekolah dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal. Lalu ada beberapa guru yang kurang ramah dalam melayani tamu yang datang pada sekolah tersebut. Masih ada guru dan pegawai yang tidak saling mendukung antara sesama guru dan pegawai, terutama dalam melaksanakan tugas. Lalu adanya guru yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada pegawai, guru, dan peserta didik. Lalu juga ada sebagian guru, ada yang membicarakan tentang kinerja dan sikap yang tidak baik dari guru lainnya tanpa langsung berbicara dengan guru yang bersangkutan. Dan juga ada lagi contoh dalam pemberian tugas, terkadang tidak bertanya apakah tugas yang diberikan sudah dimengerti atau belum oleh pegawainya, dan menganggap pegawai atau bawahannya tersebut sudah mengerti akan tugas yang diberikan. Lalu yang terakhir mungkin dari segi kurangnya kebebasan dalam berpendapat dan berkreativitas bagi peserta didik di bidang organisasi ataupun dari OSIS. Hal ini terlihat dari adanya keluhan ketua OSIS dan juga pengurus OSISnya dalam meminta izin menyelenggarakan acara dan meminta menggunakan dana dari OSIS ini. Baik, mungkin di sini terkait bab studi kasusnya. Jadi yang pertama bisa diketahui bahwa intinya kurangnya adanya komunikasi yang efektif di sekolah tersebut terlihat dengan berbagai problematika yang terlihat, dan juga kurangnya pengawasan terhadap para guru dan staf, sehingga saat ia berkomunikasi terlihat bahwa caranya tergolong kurang baik. Lalu juga kurangnya komunikasi yang harmonis antara kepala sekolah dengan siswa, sehingga membuat siswa takut untuk berpendapat dan berkreativitas di bidang organisasi ataupun di sini OSIS sebagai contohnya. Dan di sini mungkin ada sedikit penyelesaian ataupun saran ya. Jadi studi kasus ini ada baiknya seperti apa? Mungkin yang pertama dari segi ada baiknya pesan yang sudah disampaikan
harus disusun secara sistematis, baik dari kepala sekolah ke bagian bawahnya maupun siswa ke sesama, guru, atau yang lainnya. Yang kedua, ada baiknya pesan yang disampaikan komunikator harus mampu menarik perhatian komunikan dengan situasi dan kondisi yang tepat. Lalu ada baiknya pesan yang ingin disampaikan tersalur melalui media informasi yang sesuai, baik itu melalui bagai hal, asalkan itu dinilai efektif dan efisien. Lalu juga ada baiknya saat menyusun pesan yang ada disertai tujuan yang jelas tanpa perlu disertai informasi yang tidak diperlukan, dan juga ada baiknya hubungan yang baik harus diterapkan agar penyampaian pesan dapat diterima dan dipahami secara maksimal. Mungkin berikut terkait penyelesaian secara umum dari kasus tersebut. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh teman saya. Ya mungkin dari PJ bisa nyampaikan. Ya mungkin terkait penutup, berikut merupakan beberapa hal yang disampaikan ya. Jadi ada bagian kesimpulan dan juga saran. Baik, jadi terkait kesimpulannya dapat ditarik bahwa hal dasar yang perlu diketahui untuk menjalin komunikasi ialah memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan oleh mereka. Lalu juga dari yang kedua, komunikasi yang ngerti dapat menyampaikan semua informasi penting harus diketahui oleh semua anggota tim, dan juga informasi tersebut bisa berupa instruksi kerja, target perusahaan, peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota tim, sampai masalah yang dihadapi oleh anggota tim itu sendiri. Yang ketiga, identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi perlu ditelusuri secara mendetail apa penyebab dari permasalahan tersebut, siapa saja yang terlibat, dan pihak mana saja yang mengetahui perilaku dari orang yang bersangkutan ataupun bermasalah dalam kasus ini. Dan terkait saran dari makalah kami, mungkin yang pertama sebaiknya pada bagian penjelasan literatur perlu diberikan gambar pendukung yang lebih jelas atau lebih beragam juga untuk mempermudah proses pemahaman dari pembaca. Lalu sebaiknya pada bagian pembahasan dapat lebih diperinci beserta penyajian data pendukung untuk penyelesaian studi kasusnya. Lalu sebaiknya referensi dalam bahasa Inggris atau internasional diperbanyak agar memperpanjang pembahasan materi yang disampaikan. Next. Ya, berikut merupakan Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dari kelompok kami, yaitu mulai dari Alfedak sampai Wisman, yang mana intinya kami mendapatkannya baik dari jurnal ataupun buku, dan juga materi yang disampaikan tentunya sangat berkaitan dengan komunikasi efektif ini. Ya, mungkin itu saja terkait presentasi dari kelompok kami terkait bagaimana cara menjalankan komunikasi efektif yang baik. Saya sebagai perwakilan mengucapkan undur diri dan terima kasih dari kalian telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.